Halo, jadi kita ketemu lagi ya di perkuliahan kali ini uh, dengan mata kuliah mutu dan keamanan pangan. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang bioteknologi pangan, jadi kemarin kan kita belajar bioteknologi pangan itu ada modern, ada konvensional, lalu modern itu contohnya nanti rekayasa genetik gitu ya, terus contoh produknya pangan GMO gitu ya. Saya sekalian untuk mengingatkan tugasnya ya, untuk yang pangan GMO itu nanti di print aja. Nah, untuk pertemuan minggu depan dibawa lalu kita diskusi aja. Kalian mengemukakan lah tentang tugas kalian, jadi yang kalian pilih gitu pangan GMO-nya apa, lalu yang di rekayasa apanya, tujuannya untuk apa, lalu pro dan kontra terhadap pangan tersebut itu apa gitu. Nanti kita saling sharing aja gitu ya. Lalu untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mutu dan keamanan pangan. Nah, mengapa sih mutu dan keamanan pangan ini penting? Ya karena pangan atau makanan yang kita konsumsi itu kan tentunya kita beli atau kita konsumsi itu untuk tujuan yang baik ya, misal untuk meningkatkan kesehatan, misal untuk mencukupi kebutuhan kita gitu kan, dan misal kita kan juga pasti inginnya makanan itu yang kualitasnya baik gitu ya. Kita kan nggak mau kalau makanan itu yang kita beli misal kok yang busuk atau yang rusak seperti itu. Nah, gimana sih untuk menjamin atau meyakinkan konsumen akan hal itu? Makanya perlu adanya sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Nah, nanti tools yang digunakan itu ada beberapa macam gitu ya. Bagaimana menjamin mutu dan keamanan pangan tersebut. Nah, jadi outline dari presentasi kali ini terbagi menjadi 3 ya, tentang kontrak kuliah, RPS atau rencana pembelajaran semester, dan pendahuluannya. Nah, pertama kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya sama ya seperti kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi maksimal keterlambatan 15 menit. Jadi kalau lebih dari itu dinilai tidak hadir. Lalu pembelajaran bisa dilaksanakan secara offline atau online berdasarkan kesepakatan. Jadi kita bisa diskusi dulu mau dilaksanakan secara offline atau online. Jadi kalau karena masih akreditasi ini, jadi mungkin kita bisa lebih fleksibel ya secara online gitu ya. Bisa nanti kalau diskusi nanti kita bisa pakai Google Meet, atau nanti kalau misalnya bahan ini bisa saya record presentasi seperti ini gitu ya. Komunikasi melalui grup WA, kita udah punya grup WA-nya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham tentang materinya atau tentang tugasnya, bisa langsung ditanyakan aja. Jadi nggak usah takut, nggak usah segen, karena ini kan proses pembelajaran ya, 2 arah. Jadi biar saya pun tahu kalian paham atau tidak dengan materi yang saya berikan gitu. Kalian kalau misalnya ada yang kurang paham itu bisa tanya aja, nanti saya akan menjawab gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang belum bisa bertemu secara offline, kita bisa maksimalkan secara online gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau online kok nanti diskusinya susah, tuh nggak juga ya. Kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi bisa langsung tanya. Kalau misalnya nanya di grupnya misalnya nggak enak atau gimana, bisa langsung ke PM ke saya, nanti juga saya jawab gitu ya. Lalu tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu. Lalu ini ada satu lagi, nggak boleh mengerjakan tugas atau ujian menggunakan ChatGPT ya, karena kayaknya kemarin di semester kemarin itu saya menemukan ada tugas atau ujian yang pakai ChatGPT gitu, karena bahasanya aneh lah gitu kan. Jadi saya nggak mau kalau kalau pakai itu ya, karena dosen itu memberikan tugas itu tuh untuk melatih kalian juga, melatih bagaimana sih kalian mencari sumbernya, lalu menganalisisnya,
lalu membacanya kayak gitu ya. Jadi tugas jangan dinilai untuk memberatkan mahasiswa, itu jangan ya, karena tugas itu sebenarnya untuk melatih kalian gimana sih rasa keingintahuannya kalian, gimana sih cara menganalisis gitu. Jadi kalau misalnya hal itu nggak dilatih, itu akan susah juga gitu, karena itu kan harus dilatih apa, bertahap ya, jangan kayak misal oh aku tiba-tiba kalian bisa pintar nulis gitu kan. Kan itu bukan suatu hal, bukan suatu kemampuan yang tiba-tiba, karena itu sudah diasah gitu. Jadi misal kalau ada tugas makalah gitu ya, menulis, nah itu untuk latihan juga kalian nanti untuk menulis skripsi, jadi nggak kaget gitu ya, karena sudah dilatih dari awal. Nah, itu tentang kontrak kuliahnya ya, saya rasa bisa disetujui ya sama kalian semua ya. Kalau misalnya ada yang masukan atau saran tentang kontrak kuliah ini, bisa menghubungi saya juga. Lalu selanjutnya penilaian. Jadi ini saya masih pakai rasio-rasio yang lama ya. Jadi tugas dan presentasi itu bobotnya 30%, UTS dan UAS 20%, presensi 10%, dan aktivitas hariannya 20%. Tapi ternyata saya dengar ada yang presentasi yang baru, tapi ini belum saya update gitu ya. Jadi nanti kalau saya udah dapet yang baru, mungkin nanti akan saya beritahu lebih lanjut gitu ya. Sepertinya ada perubahan di tugas, di bobotnya tugas UTS dan UAS gitu, tapi berapanya nanti saya kabarin lagi gitu. Nah, selanjutnya ini yang topik-topik yang akan kalian pelajari selama 1 semester nih. Jadi minggu pertama pendahuluan, minggu kedua dan tiga tentang mutu, minggu keempat dan lima tentang keamanan, 6 tentang sistem keamanan dan jaminan mutunya, lalu presentasi dan UTS. Jadi ini nanti kita belajarnya bertahap ya. Jadi hari ini kita belajar mutu dan keamanan pangan secara garis besar itu bagaimana, lalu nanti minggu depan kita belajar jadi mutu, yang dimaksud mutu pangan itu apa aja sih dan seperti apa gitu. Lalu kalau keamanan pangan itu apa aja dan seperti apa gitu ya. Terus nanti kita belajar gimana sih sistem untuk menjamin keamanan pangan dan mutunya gitu. Jadi ada beberapa standar gitu ya, atau pedoman yang digunakan untuk menjamin hal ini gitu ya. Nah, setelah UTS kita akan belajar tentang pedoman-pedoman yang akan digunakan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Jadi minggu ke-9 gitu nanti kita akan belajar tentang GAP dan GMP. Jadi GAP dan GMP itu apa? Jadi GAP itu Good Agricultural Practices, sedangkan kalau GMP itu Good Manufacturing Practices. Jadi GAP itu gimana sih cara agrikultur yang baik, kalau GMP itu bagaimana cara produksi yang baik gitu. Jadi rantai pangan, kalau kalian pernah dengar itu kan from farm to fork, jadi dari ladang sampai ke meja makan gitu ya. Jadi di rantai pangan itu kita semua harus dijaga gitu mutu dan keamanannya, sehingga nanti kita saat siap dikonsumsi itu sudah terjamin bahwa itu bermutu dan aman. Nah, kenapa sih harus dijaminnya gitu ya, atau dijaganya dari awal itu kenapa? Karena kalau misalnya nih, misal kita nggak menjaga dari pertaniannya atau perkebunannya, misal cemarannya udah tinggi gitu. Kalau misalnya di bahan baku itu cemaran sudah tinggi, nanti di pengolahan pun agak sulit nih kalau untuk mengkontrolnya sampai batas yang aman. Oleh karena itu, dari bahan baku, dari awal bahan baku itu ditanam gitu ya, itu juga harus diyakinkan bahwa semua bahaya-bahaya itu harus diminimalisir gitu ya.
baik bahaya dari kimia, dari mikro maupun fisik gitu ya. Karena kalau dari bahan bakunya aja sudah jelek, itu mau diproses seperti apapun itu juga nanti hasilnya kurang bagus. Beda halnya kalau dari bahan baku kita udah yang berkualitas gitu ya, sudah aman, bebas dari bahaya. Itu nanti saat diproses itu juga nanti akan menghasilkan uh, bahan yang berkualitas seperti itu. Nah, sedangkan kalau HACCP itu apa? HACCP itu dasar analisis critical control point. Jadi di HACCP ini kita akan belajar nih titik-titik kritis mana sih yang bisa menimbulkan bahaya terhadap pangan. Jadi pengolahan itu kan panjang ya. Jadi misal dari penerimaan, lalu dari misal sortasi, setelah itu nanti diolah menjadi apa gitu ya, misal ada penggorengan lah atau pencampuran lah atau perebusan, pengukusan kayak gitu. Nah itu di titik-titik mana saja sih yang mungkin ada bahaya dan bagaimana cara mengendalikan bahaya tersebut gitu. Nanti kita akan belajar di HACCP. Jadi nanti kita belajar produk A misal gitu ya, itu dia bahan bakunya apa saja gitu kan. Nah dari bahan-bahan baku itu mana saja nih yang mungkin akan menimbulkan bahaya, dan bahayanya itu nanti akan signifikan atau enggak gitu. Jadi nanti ada matriksnya yang bisa kita masukkan tentang bahayanya ini tuh misal bakteri A gitu, oh ini keparahannya dibandingkan bakteri B nggak tinggi gitu kan, tapi dia misal frekuensinya sering gitu. Nah nanti matriksnya akan menghasilkan apa, dia signifikan atau tidak signifikan, seperti itu nanti kita belajar. Lalu nanti kalian belajar juga menerapkan pada CCP tersebut pada suatu produk gitu ya. Lalu kita akan belajar juga tentang ISO. Jadi kalau ISO ini secara internasional ya standarnya yang biasanya diterapkan di perusahaan. Lalu kita akan juga membahas tentang QC dan QA. Jadi QC dan QA itu apa? QC itu quality control, sedangkan QA adalah quality assurance. Jadi nanti kita akan belajar nih bedanya apa QC dan QA, lalu areanya yang dicakup seperti apa, wewenangnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau QC itu tugasnya di lini apa aja sih, kalau QA di lini apa aja. Nah itu nanti kita belajar. Jadi kalian sebagai nanti lulusan sarjana teknologi pangan, kalian punya gambaran nih, oh kalau aku kepengen menjadi QC itu nanti aku kerjanya seperti ini, yang aku kerjakan hal ini dan aku pakai tools atau alat-alat seperti ini gitu. Sedangkan kalau QA ada beda gitu ya dengan QC. Nah nanti jadi kalian punya gambaran kalau kalian nanti setelah lulus uh, ingin mendaftar sebagai QC atau QA tersebut gitu ya. Lalu setelah itu presentasi dan UAS gitu ya. Jadi nanti bisa dipelajari lebih komprehensif gitu ya mengenai mutu dan keamanan pangan. Gitu. Nah, jadi pertama kita akan bahas apa sih bedanya mutu dan keamanan. Mutu pangan itu apa, keamanan pangan itu apa gitu ya. Kalau kita mendengar kata mutu gitu ya, yang muncul kan kualitas gitu ya, kualitas bahan, kualitas barang gitu ya. Nah, kalau mutu ini berarti adalah konsumen tuh pasti ingin sesuatu yang berkualitas atau bermutu gitu ya. Jadi kalau mutu ini suatu atribut dari makanan yang bisa memenuhi keinginan dari konsumen gitu ya. Jadi konsumen kepengennya misal produk tuh yang segar gitu. Berarti mutu yang diinginkan dari pangan itu harus memenuhi keinginannya. Jadi ya kita harus menyediakan bahan pangan itu yang segar, yang tidak layu gitu ya.
Terus kalau keamanan itu apa? Kalau kita dari kata dasarnya itu aman. Aman itu apa sih? Aman itu bebas dari bahaya ya. Bebas dari bahaya. Emang bahayanya apa saja? Jadi kalau bahaya yang bisa ditemukan di makanan itu contohnya bahaya kimia. Bahaya kimia berupa apa? Cemaran. Berupa apa? Bisa berupa logam berat, bisa berupa toksin, bisa berupa zat-zat kimia berbahaya yang melebihi dosis atau standar yang ditentukan. Karena kalau zat-zat kimia yang berbahaya dan melebihi dosis itu kan pastinya akan, kalau dimakan oleh konsumen, pastinya akan menimbulkan efek negatif gitu ya bagi kesehatan. Lalu apalagi sih bahaya selain kimia? Bisa juga berupa fisik. Fisik itu apa? Misalnya benda-benda asing seperti batu, kerikil, lalu misalnya logam, lalu rambut itu juga masuknya ke bahaya fisik. Contohnya gimana? Jadi kalau misalnya di makanan gitu ya, kita temukan ada misal logam gitu kan. Nah, saat termakan itu kan ya membuat tidak nyaman ya, dan bisa juga membahayakan kesehatan dari konsumen gitu ya. Mungkin kalau batu gitu kan, misal kita temukan seringnya di misal di beras gitu ya. Itu kan kalau ter terkonsumsi oleh konsumen itu kan juga menimbulkan hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Terus rambut itu juga biasanya rambut dari mana sih? Dari penjamah makanannya. Misal kalau di pabrik gitu ya, masih nggak full mesin gitu ya, nggak otomatis semua mesin. Misal masih menggunakan manusia, masih menggunakan pegawai gitu kan. Nah, makanya kenapa di pabrik itu penting pakai penutup rambut gitu ya, karena untuk mencegah misal rambut rontok terus masuk ke makanan gitu kan, itu kan pertama tidak higienis gitu ya, kedua ya itu bisa menimbulkan bahan pangan itu tidak diterima oleh konsumen atau di reject gitu ya, karena kan nggak mau ya kalau konsumen tuh menerima misal tidak higienis itu gitu kan. Terus atau misal berbahaya, misal ditemukan tadi seperti tadi ada kerikil lah, atau ada logam, atau misal ada plastik atau ada kaca misal gitu ya, pecahan-pecahan kaca misal dari alat-alat gitu, kalau ditemukan itu kan juga, kalau ada sampai sampai ditemukan di produk akhir itu kan berbahaya ya, kalau misalnya tertelan kaca seperti itu. Nah, itu ya bedanya mutu dan keamanan. Jadi kalau mutu itu biasanya berkaitan dengan atribut-atribut yang diinginkan oleh konsumen, sedangkan kalau keamanan pangan biasanya berkaitan dengan nanti berkaitan dengan kesehatan dari konsumennya. Jadi bahan pangan, jadi kalau menurut undang-undang pangan itu sesuatu yang harus bebas dari bahaya kesehatan bagi konsumen gitu ya, di kata-kata akhirnya. Jadi untuk dikatakan suatu pangan yaitu harus aman gitu ya, aman dan bermutu seperti itu. Nah, terus ini kita lihat nih ada dua gambar kaleng ya ini ya. Dua gambar kaleng, itu di bawah ada tulisannya EXP ya, atau expired EXP atau expired ini ya di bawahnya. Kalau kalau MFG ini manufacturing, ini tanggal produksi, kalau ini tanggal expired. Expired itu apa? Expired itu kadaluarsa gitu ya. Sedangkan kalau di sebelah kanan ini tulisannya best before. Jadi apa sih bedanya expired sama best before? Jadi kalau expired itu kadaluarsa, kalau best before kan baik digunakan sebelum gitu. Nah, menurut kalian tuh beda atau sama gitu ya? Mungkin ada beberapa yang menilai hal itu sama, tapi ternyata hal itu berbeda gitu ya. Jadi apa sih bedanya expired sama best before? Jadi kalau expired itu tanggal kadaluarsa.
Jadi kalau sudah melewati tanggal kadaluarsa ini, itu sudah tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena pada tanggal ini pangan itu sudah tidak bisa dijamin keamanan pangannya. Jadi kalau sudah tidak bisa dijamin keamanan pangannya, otomatis akan beresiko terhadap kesehatan gitu ya. Jadi kalau expired ini itu kaitannya dengan keamanan pangan. Nah, bedanya apa sih sama best before? Jadi kalau best before ini bahasa Indonesianya kan baik digunakan sebelum. Jadi kalau best before ini boleh nggak dikonsumsi kalau melampaui tanggal ini? Kalau best before ini masih boleh dikonsumsi walaupun melampaui tanggal ini. Kenapa? Karena kalau best before ini kaitannya dengan mutu. Jadi kalau sudah melampaui tanggal ini, itu mutunya memang sudah turun, tapi dia masih bisa untuk dikonsumsi. Jadi artinya dia tidak menimbulkan penyakit gitu loh, tidak berhubungan dengan keamanan pangannya gitu. Jadi kalau berhubungan dengan keamanan pangan, maksudnya berarti kan kalau lebih dari tanggal ini yang expired, itu kan sudah tidak aman lagi ya, jadi sudah tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau best before, kalau melebihi tanggal ini, itu masih boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena yang turun itu hanya mutunya, sedangkan keamanannya itu masih baik, begitu ya. Jadi sekarang paham ya bedanya expired sama best before, gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini kita akan belajar tentang definisi-definisi dulu biar kalian paham apa sih bedanya mutu pangan sama keamanan pangan. Yang pertama mutu. Jadi mutu itu didefinisikan sebagai fitness for use. Jadi cocok atau layak untuk digunakan gitu ya. Cocok atau layak untuk digunakan oleh siapa? Oleh konsumen gitu ya. Oleh konsumen, oleh customer gitu ya. Jadi kalau pangan ya konsumen, kalau misalnya barang atau jasa ya customer gitu ya. Artinya, suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi, yang diinginkan pelanggan itu seperti apa gitu ya. Lalu kita menyediakan produknya. Jadi kalau produk itu bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan, jadi produk itu bermutu gitu ya, sesuai gitu. Apa yang dibutuhkan dengan apa yang diberikan itu sesuai. Nah, mutu juga bisa didefinisikan sebagai kepuasan. Jadi kebutuhan dan harga. Jadi dia sinkron gitu loh. Kan kadang tuh kita tuh iya sih barangnya bagus tapi harganya terlalu mahal misal gitu ya. Kadang kan kita milih tuh yang harga sama kualitas yang kita butuhkan tuh sesuai gitu. Kalau misalnya harganya terlalu tinggi mungkin kita juga nggak bisa uh, mencapainya gitu ya. Makanya kita memilih harga yang sesuai dengan kemampuan kita, dengan kualitas yang ingin kita dapatkan gitu ya. Makanya kenapa kalau produk itu ada grade A, grade B, grade C gitu ya, karena itu berdasarkan juga nanti keinginan konsumennya. Misal kalau orang yang kaya gitu selalu inginnya grade-nya yang paling tinggi gitu, karena dengan uang yang dia keluarkan dia merasa kualitas yang dia dapatkan itu sebanding gitu. Beda halnya dengan misal keluarga yang menengah gitu ya. Kalau keluarga yang menengah itu biasanya kalau misalnya untuk beli grade yang A gitu atau grade yang terbaik itu mungkin sayang gitu ya uangnya kalau sebanyak semahal itu untuk mendapatkan seperti itu. Mungkin dia akan lebih, kalau di grade yang bawahnya dia sudah puas gitu dengan kualitas yang dia dapatkan. Jadi memang tergantung permintaan konsumen gitu ya. Kualitas itu jadi konsumen itu juga menentukan dia kepengennya tuh yang seperti apa gitu. Lalu jadi mutu itu tadi adalah kepuasan yang didapatkan konsumen dari integritas produk yang dihasilkan produsen gitu ya. Mutu juga bisa didefinisikan sebagai gabungan dari atribut produk yang dinilai secara organoleptik dan
dan merupakan derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi ulang. Jadi mutu ini juga bisa gabungan dari sifat-sifat organoleptik ya. Organoleptik itu apa? Jadi bisa berdasarkan warnanya, rasanya, teksturnya, seperti itu gitu ya. Jadi gabungan dari warna, rasa, penampakan, tekstur gitu ya, aroma gitu bisa diterima nggak nih sama konsumennya. Kalau bisa diterima berarti kan bisa memenuhi gitu ke permintaan atau keinginan dari konsumen gitu. Nah, lalu mengapa sih mutu pangan itu penting gitu, kayak ya kenapa sih Bu kita harus belajar tentang mutu pangan dan kenapa mutu pangan itu penting gitu. Ya karena yang pertama untuk menjaga kepuasan konsumen gitu. Kalau misalnya kita memproduksi bahan makanan pertamanya enak gitu ya, kedua kok berubah gitu kan, otomatis konsumen juga kecewa ya, dan biasanya nggak akan kembali lagi ya kalau kita tuh memproduksi suatu bahan makanan yang tidak stabil gitu ya. Lalu untuk apa lagi sih? Untuk menjaga kualitas pada tingkat dan batas yang dapat diterima gitu. Jadi ada standarnya nih, misal garam atau standar asin gitu ya, bisa diterima konsumennya tuh pada tingkat sekian gitu. Kalau melebihi tingkat itu nanti akan keasinan dan konsumen nggak suka juga. Tapi kalau misalnya di bawah batas tersebut jadinya nggak ada rasa, juga konsumen juga nggak suka ya. Misal kalau misalnya loh ini kok makanan tapi nggak ada rasanya, misal seperti itu. Jadi ada standar-standar atau spesifikasi yang diterapkan pada produk agar produk itu tuh terjamin mutunya. Misal saat penerimaan ya, kalau kita bicara tentang spesifikasi produk. Misal saat penerimaan produk, misal kita produknya itu tomat katakanlah gitu ya. Jadi di spesifikasinya nanti ada tuh warnanya merah cerah misal gitu kan. Lalu beratnya misal sekian sampai sekian gitu ya, dalam range. Lalu bentuknya gitu kan bulat sempurna atau bulat bagaimana gitu ya. Nah, lalu ada nih supplier tomat yang datang gitu kan. Dia bawa misal satu karung tomat gitu kan, satu karung tomat. Lalu kita lihat satu persatu gitu. Oh, ini ada yang warna hijau nih. Ya, berarti yang warna hijau karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dari pabrik gitu ya, berarti jangan diterima. Jadi kalau tadi kan mintanya merah segar gitu ya. Sementara yang datang ini ada yang hijau nih. Berarti yang hijau nggak diterima. Lalu misal ada spesifikasi beratnya sekian sampai sekian gitu ya. Misal kita katakanlah 10 sampai 15 misal gitu ya, gram. Sementara saat ditimbang, ini tomatnya nih kayak cuma 7 gram aja nih gitu. Gimana gitu kan. Terus ini terlalu kecil misal, berarti itu nggak diterima gitu kan. Lalu tadi misal ada spesifikasi bentuknya bulat sempurna misal, atau bulat apa gitu ya. Nah ini ada yang peok-peok gitu tomatnya. Itu juga berarti nggak masuk spesifikasi, tidak diterima gitu ya. Jadi spesifikasi itu dari awal penerimaan produk itu ya itu untuk menjaga mutunya juga. Jadi kalau misalnya semua yang dikirim sama supplier misalnya diterima gitu kan, sementara ada beberapa produk yang katakanlah cacat atau tidak sesuai gitu ya. Kalau misalnya itu masih diterima, itu nanti pasti akan pengaruh ke belakangnya. Misal kalau tadi yang tomat hijau kita terima gitu kan, pasti kan rasanya berbeda kan dengan tomat yang sudah merah gitu ya, sudah matang gitu kan. Nah nanti ngaruh tuh berarti nanti ke rasanya, ataukah lebih asam atau bagaimana. Misal ke warnanya gitu kan. Tadi warna produknya misal katakanlah saus gitu ya. Warnanya itu biasanya merahnya tuh dalam range sekian gitu ya. Lalu kalau kita terima semua produk, jadi nanti warna merahnya tuh nggak sesuai gitu dengan standar gitu yang diinginkan. Nah, seperti itu ya kalau kita belajar tentang spesifikasi dan standar.
Selanjutnya, kenapa sih mutu pangan itu penting? Yang ketiga, menghindari kerugian atas produk yang cacat. Jadi kayak tadi kalau misalnya kita nggak ada spesifikasi atau standar gitu kan, jadi kan banyak produk nih yang nggak sesuai nih dengan yang seharusnya gitu. Berarti kan itu masuk ke produk yang cacat. Nah, kalau produk yang cacat biasanya itu kan dibuang. Kalau nggak dibuang ya berarti kan nggak laku gitu di pasaran. Nah, ini kan suatu kerugian ya kalau produk yang cacat ini, karena di produk itu kan kita sudah mengeluarkan sumber daya juga ya. Intinya kita juga sudah mengeluarkan uang gitu ya atas produksi produk tersebut. Jadi kalau misalnya ada ada standar, ada spesifikasi gitu kan, untuk menghindari mutu produk yang jelek ini gitu. Jadi untuk menghindari kerugian juga gitu ya. Selanjutnya, menjaga citra perusahaan dan menjaga kepercayaan publik. Jadi ini mirip ya. Jadi kalau misalnya kok ada produk cacat yang sampai ke pasaran, atau ada di pasaran tuh misal contohnya apa ya, misal kita contoh sarden gitu ya, produk pangan gitu ya, sarden kaleng gitu ya. Nah, di pasaran tuh misal pas dibuka gitu, loh kok rasanya begini gitu kan, nggak seperti yang biasa dikonsumsi. Nah, otomatis kan konsumen kecewa, terus habis itu apa sih itu mereknya, misal gitu, misal dia sebut merek A gitu. eh Habis itu dia udah nggak mau lagi gitu beli merek A tersebut, karena dia pernah gitu ya mendapati bahwa produk tersebut ada yang gagal lalu dia konsumsi misal gitu ya. Nah, ini kan jadinya citra perusahaannya kan jelek ya, kayak nggak mau lagi beli produk itu soalnya misal rasanya nggak enak, beda, atau misalnya nggak sesuai standar gitu. Lalu misal dia cerita ke orang lain gitu ya, mending yang produk B deh daripada produk A misal gitu ya, karena produk B itu lebih terjaga kualitasnya gini gini gini. Nah, itu kan mempengaruhi citra perusahaan, sama juga dengan mempengaruhi kepercayaan publik. Jadi kalau konsumen itu udah kecewa, lalu dia udah nggak percaya lagi, nggak mau lagi beli produk itu kan otomatis juga menimbulkan kerugian terhadap perusahaannya gitu ya. Jadi ini beberapa hal mengapa mutu pangan itu penting untuk dipelajari dan kenapa penting juga untuk diterapkan gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi mutu pangan itu ada apa aja sih? Jadi mutu pangan itu ada mutu kimia dan gizi, ada mutu fisik, ada mutu organoleptik, dan ada mutu mikrobiologi. Jadi ini nanti kita akan pelajari ya di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau mutu kimia itu misalnya apa? Jadi mutu kimia itu misalnya logam beratnya dia terdeteksi atau tidak. Lalu misalnya jumlah pengawet atau pewarnanya yang dipakai di makanan tersebut itu melampaui batas atau tidak. Lalu misalnya ada toksin atau tidak, ada alergen atau tidak gitu ya. Kalau gizinya ya berarti karbohidratnya berapa, lemak, protein gitu ya berapa gitu. Kalau mutu fisik berarti misal tadi ya, mutu fisik bisa dilihat misal warnanya, teksturnya gitu ya. Lalu adakah cemaran fisiknya. Lalu kalau mutu organoleptik tuh bagaimana sih rasanya, penampakannya, aromanya, teksturnya. Lalu kalau mutu mikrobiologi tuh ditemukan nggak patogen-patogen gitu ya, dan berapa jumlahnya, membahayakan atau tidak, melampaui batas atau tidak tuh. Jadi kalau batasan-batasan gitu ya, cemaran kimia, fisik, mikro, itu tuh sudah ada aturannya dan diatur oleh BPOM. Jadi BPOM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Jadi dia membuat regulasi-regulasi tentang misal batas cemaran, lalu kalau
misal standar dari produknya, misal kita ambil contoh es krim, misal kalau es krim itu harus lemaknya berapa sih, harus proteinnya berapa sih, harus padatan susunya berapa, misal gitu. Jadi ada standar atau ada regulasinya untuk makanan-makanan gitu ya. Dan mungkin akan berbeda satu jenis makanan dengan yang lain. Selanjutnya kalau keamanan pangan itu apa? Jadi tadi kan kita udah belajar tentang mutu gitu ya. Nah, kalau keamanan pangan itu apa? Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Seperti tadi ya, keamanan pangan. Keamanan itu kata dasarnya tuh aman. Aman itu apa sih? Aman itu bebas dari bahaya. Jadi bebas dari bahayanya berupa apa? Berupa cemaran-cemaran bisa fisik, kimia, mikrobiologi gitu ya, atau biologi. Jadi kalau suatu pangan dikatakan aman, itu saat terbebas dari cemaran-cemaran gitu ya. Jadi kalau pangan aman kan otomatis yang mengkonsumsi itu nanti mendapatkan benefit dari makanan tersebut. Kalau pangannya aja tidak aman, itu nanti akan menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Dampak negatifnya apa? Ya kalau nggak aman berarti nanti dampak negatifnya berupa penyakit gitu ya. Karena kalau nggak aman itu kan misal ada mikroba patogen yang ada di pangan, berarti itu tidak aman. Nah, mikroba patogen itu bisa menimbulkan penyakit bagi manusia. Mungkin yang paling rendah gitu tarafnya mungkin diare gitu ya, atau mual gitu. Mungkin yang lebih tinggi nanti dia misal diare berkepanjangan, terus nanti dia dehidrasi seperti itu. Dan yang paling fatal itu bisa juga menyebabkan kematian gitu ya, kalau mikroba patogennya itu yang ditemukan itu dalam jumlah yang banyak, lalu mikroba patogennya itu yang sangat berbahaya, dan itu bisa menimbulkan kematian gitu ya, yang paling fatal. Nah, tentu kita tidak mau dong pangan ini tuh bisa menimbulkan efek negatif seperti itu. Nah, makanya nih ada persyaratan keamanan pangan berupa apa? Standar dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Tujuannya untuk apa sih standar dan ketentuan itu? Untuk mencegah pangan dari bahaya. Jadi seperti yang tadi di mutu ya, jadi ada keamanan pangan tuh ada standar-standarnya. Misal mikrobiologi gitu ya. Jadi maksimal misal angka lempeng total atau ALT. Jadi maksimal angka lempeng total pada produk A adalah sekian. Jadi kalau melebihi angka tersebut, maka kalau uji labnya gini ya, kan biasanya kalau di pabrik makanan gitu ya, setelah produksi gitu kan nanti kan QC ya, quality control ini ngambil sampel gitu ya, ngambil sampel lalu diuji lab. Nah, ternyata kalau misalnya angka lempeng totalnya melebihi standar gitu ya, atau ditemukan mikroba patogen gitu ya, ya berarti itu pangan nggak boleh dirilis gitu ya, nggak boleh dirilis ke pasaran gitu, itu harus dimusnahkan. Kenapa? Karena pangan tersebut tidak aman gitu ya, jadi nggak boleh sampai ke tangan konsumen seperti itu. Nah, lalu kenapa sih keamanan pangan itu penting? Kalau tadi di depan itu kita belajar kenapa mutu itu penting, sekarang kita belajar mengapa keamanan pangan ini penting. Jadi berdasarkan data, setiap tahunnya itu ada 1 dari 10 orang yang jatuh sakit akibat makanan yang terkontaminasi. Jadi kalau 1 dari 10 itu kan 10% ya. Kalau 10% dari populasi dunia itu berapa gitu ya. Populasi dunia itu kan udah miliaran ya. Jadi kalau diambil 10%-nya aja itu kan angka yang besar ya, angka yang besar penyebab dari foodborne disease. Jadi foodborne disease ini penyakit akibat
bawaan pangan. Jadi penyakit yang ditimbulkan karena pangan atau karena konsumen mengkonsumsi pangan gitu. Nah, angka ini kan tinggi, jadi makanya kita harus make sure gitu ya, atau menjamin bahwa pangan itu aman gitu ya, untuk mencegah hal ini. Karena kalau sakit itu tuh dampaknya nggak cuma secara individu, bisa lebih luas ke masyarakat atau secara ekonomi. Kenapa? Jadi misal orang sakit ya, sakit misal sehari, dia pasti individu itu berdampak dong, maksudnya merasakan sakit itu kan nggak enak gitu ya, dia perlu recovery, dia perlu, mungkin ada organ-organ tubuhnya yang terdampak. Kemudian kalau dia misal bekerja, kalau sakit jadi dia nggak bisa bekerja, otomatis produktivitasnya menurun gitu ya, produktivitasnya menurun, itu bisa ngaruh juga ke perusahaannya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia sakitnya kok jadi lama gitu kan, jadi dia lama nggak masuk gitu kan, otomatis perusahaan kan juga mengalami kerugian ya, yang harusnya bisa dikerjakan dalam waktu sekian hari jadi bertambah. Nah itu kan cost ya, itu biaya-biaya yang harus ditanggung akibat kerugian dari penyakit ini gitu ya. Jadi mungkin ada yang menganggap ini angka yang kecil gitu ya, cuma satu dari 10 kok gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara bigger picture-nya gitu ya, ini tuh angka yang besar nih kalau kita bayangkan 10% dari populasi di dunia, lalu dengan biaya-biaya yang keluar akibat penyakit itu. Jadi kan nggak, misal itu yang bekerja, kalau dari sektor kesehatan misal kan jadi ada biaya yang harus dikeluarkan gitu ya, untuk mengobati pasien tersebut gitu ya. Misal kalau misalnya pakai asuransi gitu kan, jadi ada biaya yang harus ditanggung seperti itu, biaya obat, biaya dokter misalnya, lalu biaya rawat inap seperti itu. Jadi inilah mengapa keamanan pangan itu penting, lebih baik kita mencegah gitu loh daripada mengobati. Lalu yang poin kedua itu apa? Jadi selain tadi orangnya yang terdampak, nah yang poin kedua ini penyakitnya. Jadi lebih dari 200 penyakit itu disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi. Nah, kontaminannya berupa apa? Bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, parasit, atau zat kimia seperti logam berat. Nah, keempat kontaminan ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit bahkan lebih dari 200 ini gitu ya. Jadi misal yang tadi diare, muntah gitu ya, tapi ada penyakit-penyakit lain nih. Kalau misalnya yang terkena misal virus yang masuk gitu ya, atau parasit atau logam berat gitu ya. Kalau logam berat dikonsumsi secara jangka panjang itu kan pastinya juga akan merusak organ tubuh manusia ya, hati, ginjalnya gitu ya, nanti akan terdampak seperti itu. Nah, ternyata tuh nggak sedikit gitu ya penyakit yang disebabkan oleh makanan atau foodborne disease ini tuh ternyata nggak sedikit, ternyata ada sampai 200 jenis penyakit gitu. Nah, poin ketiga ini apa? Poin ketiga ini yang terdampak nih ya, yang terdampak itu biasanya 40% balita ini yang menanggung foodborne disease atau penyakit bawaan pangan ini. Jadi balita itu kalau kita lihat populasinya di dunia dia mencapai 9%. Nah, dari populasi balita ini 40%-nya itu pernah mengidap atau menderita penyakit bawaan pangan gitu loh. Padahal balita ini kan merupakan umur-umur kritis ya. Kalau misalnya dia terjangkit sakit gitu ya, dari umur kecil aja dia udah pernah sakit gitu kan. Dan kalau misalnya sakitnya itu jangka panjang gitu, misalnya infeksi gitu ya, infeksi akibat parasit misalnya cacing gitu kan, kalau dia infeksi dalam jangka panjang otomatis akan mempengaruhi
pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya sudah terpengaruh, misalnya kok dia menjadi stunting, misal gitu ya. Nah, stuntingnya ini nanti akan mempengaruhi kognitifnya dia juga. Nah, kalau kognitif udah terpengaruhi terus gimana? Kalau kognitif sudah terpengaruhi, nanti pasti daya daya belajarnya dia itu menurun, nanti daya saingnya dia menurun. Nanti apa ke depannya dampaknya lagi? Dia jadi susah bersaing gitu kan di dunia kerja. Nanti dia susah misal untuk mencari kerja gitu. Berarti kan dampaknya produktivitasnya menurun, lalu dampaknya lagi ke ekonomi gitu ya, sosial dan ekonomi juga akan berdampak gitu. Jadi kayak mungkin ini hal kecil gitu ya, tapi kalau tidak ditangani dengan serius gitu nanti seperti efek domino gitu ke depannya seperti itu. Lalu tadi kita belajar tentang keamanan pangan. Keamanan itu kan aman tadi kan bebas dari bahaya. Bahayanya berupa apa? Berupa cemaran. Nah, cemaran pangan ini tuh jenisnya apa aja sih? Jadi cemaran pangan ini ada cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Jadi kalau cemaran itu kan berarti sesuatu hal yang kita tidak mau ada ya di produk tersebut gitu ya. Dia mencemari gitu ya. Berarti kita nggak mau tuh sebenarnya ada produk tersebut. Jadi kalau fisik misal tadi yang pernah saya sebutkan di depan, kalau fisik itu misalnya seperti batu, kerikil, logam, lalu misal pecahan kaca, lalu misal plastik, lalu rambut, kuku gitu ya. Nah, itu masuk ke cemaran-cemaran fisik. Kalau cemaran kimia gimana? Cemaran kimia tuh contohnya yang kita tidak mau tuh misalnya alergen gitu ya. Alergen, lalu logam berat, lalu toksin atau zat kimia yang berbahaya. Kalau cemaran mikrobiologi seperti apa? Ya seperti mikroba-mikroba yang kita tidak mau ada di pangan. Misalnya bakteri patogen gitu ya, atau kamir atau kapang gitu ya yang bisa menyebabkan penyakit. Seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita belajar mutu dan keamanan pangan ini memang kita akan belajar banyak hal ya, bagaimana untuk meyakinkan suatu pangan itu berkualitas dan aman sehingga bisa dikonsumsi manusia dan bisa bermanfaat tentunya bagi kesehatan manusia begitu. Nah, ini sekian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami ya tentang kita masih belajar tentang secara garis besar mutu dan keamanan pangan. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan belajar lebih lagi dan semoga ini bisa merupakan mata kuliah yang bisa menarik kalian gitu ya. Jadi kalian tertarik untuk belajar tentang hal ini. Misal kalian nanti akan terjun gitu ya di dunia industri, nah kalian butuh akan mengaplikasikan kuliah ini sih seperti itu. Nah, sekian, terima kasih atas pengertiannya. Silahkan disimak dan pelajari dengan baik. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih.